Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ustazah Elin. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat. Amin. Mari sama-sama kita buka pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, untuk kali ini kita mempelajari tentang objek IPA dan pengamatan. Oke guys, kita lihat tujuan kita belajar kali ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian besaran pokok dan besaran turunan. Yang kedua, siswa dapat membedakan satuan baku dan tidak baku. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan macam-macam besaran pokok beserta satuannya. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan macam-macam besaran turunan beserta satuannya. Objek IPA. Apa sih yang dimaksud dengan objek IPA? Objek IPA adalah seluruh benda yang ada di sekitar kita. Contohnya di ruangan kelas kalian. Ada kursi, ada bangku, ada cahaya, ada udara, dan lain-lain. Gunanya untuk apa? Nah, kita belajar objek IPA gunanya memahami berbagai hal di sekitar kita untuk menyelesaikan masalah dengan cara berpikir logis dan kritis serta meningkatkan kualitas hidup kita. Objek yang kita pelajari yang paling penting kali ini adalah pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuan. Saya ulangi, pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuan. Nah, hasil pengukuran berupa besaran. Besaran adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Saya ulangi, besaran adalah hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Contoh, panjang meja 1,5 meter. Nah, besarannya yang mana? Besarannya adalah panjang. Nah, berapa nilainya? Nilainya 1,5 meter. Nah, di mana satuannya? Satuannya adalah meter. Contoh besaran. Ada massa beras Ramos 5 kg. Ada massa beras Ramos 5 kg. Yang mana besarannya? Besarannya adalah massa. Berapa nilainya? Nilainya 5. Yang mana satuannya? Satuannya adalah kilogram. Nah, contoh selanjutnya adalah arus listrik lampu TL 50 ampere. Pertanyaannya, arus listrik sebagai? Ayo apa? Terus nilainya berapa? Terus satuannya yang mana? Kalian pasti bisa jawab. Nah, anak-anak, di dalam ilmu fisika, besaran itu terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Terus, besaran pokok itu ada 7, seperti panjang satuannya meter, lambangnya M, alat ukurnya mistar atau penggaris. Massa, nama satuannya kilogram, alat ukurnya neraca. Waktu, nama satuannya sekon, alat ukurnya stopwatch. Suhu, nama satuannya Kelvin, alat ukurnya termometer. Kuat arus, nama satuannya ampere, alat ukurnya amperemeter. Intensitas cahaya, nama satuannya kandela, alat ukurnya fotometer. Dan yang terakhir adalah jumlah zat, nama satuannya mol. Besaran turunan.
Artinya kumpulan dari beberapa besaran pokok. Contoh, volume. Volume itu panjang dikali lebar dikali tinggi. Itu dalam matematika. Tetapi di dalam IPA, lebar itu jadi panjang dan tinggi itu jadi panjang. Sehingga volume sama dengan panjang kali panjang. Satuannya meter pangkat 3. Berapa banyak besaran pokok pada volume? Berarti ada 3. Nah, contoh yang lain. Luas. Luas itu penjabarannya panjang kali panjang. Satuannya meter pangkat 2. Berapa banyak besaran pokok pada luas? Berarti ada 2. Massa jenis. Massa jenis itu massa dibagi volume. Satuannya kilogram per meter kubik. Berapa banyak besaran pokok yang ada pada massa jenis? Berarti ada 4. Dari mana? Dari meter pangkat 3, kan berarti 3. Sedangkan ditambah sama kilogram 1. Jadi 4. Dan selanjutnya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang satuan. Satuan adalah acuan yang digunakan dalam pengukuran. Contohnya seperti meter, gram, liter, jengkal, hasta, dan lain-lain. Di dalam ilmu fisika, satuan itu dibedakan menjadi 2, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Bagaimana membedakannya? Yuk kita lihat gambar. Oke guys, ini ada gambar seorang siswa sedang mengukur panjang meja dengan menggunakan mistar atau penggaris. Pertanyaannya, mengukur panjang meja dengan penggaris, apakah hasilnya akan sama jika pengukuran dilakukan oleh beberapa siswa? Jawabannya bagaimana? Kalian pasti jawab akan sama. Kenapa bisa sama? Karena mereka sama-sama menggunakan alat ukur penggaris. Penggaris itu dia satuannya sudah sama, yaitu dalam sentimeter. Oke guys, sekarang kalian lihat ada gambar siswa mengukur meja dengan jengkal telapak tangan. Nah, pertanyaannya, mengukur meja dengan jengkal telapak tangan, apakah hasil pengukuran oleh beberapa siswa akan sama? Nah, jawabannya bagaimana? Kalian pasti akan menjawab tidak. Kenapa? Karena jengkal manusia kan berbeda-beda. Ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil. Oke anak-anak, kalian sudah belajar tentang perbedaan antara satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, sekarang coba kalian simpulkan dari gambar di atas tadi apakah sama antara satuan baku dan satuan tidak baku. Coba kalian jelaskan ya. Oke anak-anak, tadi kalian sudah mempelajari tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Sebelum ditutup, Ustazah ingin berpantun. Air jeruk dalam gelas, makan roti dengan keju. Niatlah belajar dengan ikhlas, hanya Allah yang dituju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.